Ini gratifikasi atau bukan? Ya ini gratifikasi, pasti gratifikasi. Laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, Ya. kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Korupsi, suap, gratifikasi adalah tiga hal berbeda. Ya, Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja. Nepeng pesawat pribadi, bukan. Kalau KPK nggak maju, ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Di sini kira-kira siapa sih yang sebenarnya menghina Bapak Prabowo? Apakah Hasan Hasbi, apa lu sendiri? Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Saya berusaha mendengar dan menghargai orang lain bicara ya, karena saya berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik, bukan kepada yang ada di sini ya. Jadi kawan-kawan semua ya, dari awal saja sudah kita salah. Ini gratifikasi atau bukan? Ya ini gratifikasi, pasti gratifikasi. Cuma masalahnya adalah gratifikasi yang dilarang atau tidak. Undang-undangnya kan begitu. Kalau gratifikasi itu setelah diklarifikasi dibolehkan, ya selesai, case close. Tapi kalau setelah diklarifikasi ternyata tidak dibolehkan atau bahkan diduga suap, maka lain persoalannya. Jadi undang-undang itu mengatakan gratifikasi itu pemberian, hadiah. Orang boleh mendapatkan pemberian atau hadiah, itu biasa saja. Tetapi persoalannya adalah apakah ada kaitannya dengan jabatan publik dan tugas serta kewajibannya. Kan itu yang harus dibuktikan. Pembuktiannya ya bukan kita, pembuktiannya ya penegak hukum nantinya. Tapi prosedurnya adalah kalau ada hal-hal seperti ini ya, baik langsung diberikan kepada pejabat publik yang bersangkutan maupun kepada pihak lain yang diperkirakan terkait dengan pejabat publiknya, maka itu wajib diklarifikasi. Kalau angkanya di atas 10 juta, maka yang mengklarifikasi yang bersangkutan. Tapi kalau angkanya di bawah 10 juta, yang harus membuktikan adalah KPK. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang kan tidak ada proses klarifikasi itu. Jadi beban pembuktian, ya. Saya kasih contoh. Kaisang misalnya, dia naik pesawat private jet, Jepri kata orang, jet pribadi ya, naik Jepri. Maka pertanyaannya ada 3. 1, apakah ini jet pribadi milik sendiri atau tidak? Kan harus diklarifikasi tuh kepada KPK. Kalau tidak, apakah ini dengan cara nyewa? Kalau nyewa, mana kwitansinya? Mana bukti sewanya? Kalau enggak, ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu adalah ya Anda mendapatkannya secara free. Nah kalau mendapatkan secara free itu yang namanya gratifikasi. Nanti akan dicek apakah gratifikasi ini terkait dengan jabatan publik atau tidak. Kalau terkait dengan jabatan publik dan serta tugas dan kewenangan pejabat publik tersebut, baik pejabat publik langsung maupun penerimaan itu melalui saudara-saudaranya, keluarganya, maka nanti akan ditentukan oleh KPK. Kalau ini bisa diindikasikan suap, maka hukumannya nggak main-main loh. Hukumannya itu seumur hidup atau hukuman 4-20 tahun penjara. Jadi ini soal yang tidak sepele. Oke, ini Bung Refli ketika meminta KPK untuk segera mengklarifikasi soal gratifikasi jet pribadi Mas Kaisang kemarin gitu. Nah ini ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya KPK sudah memberikan keputusan mengenai jet pribadi kemarin ya. Berkaitan dengan pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari saudara Kaisang. Jadi saudara Kaisang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratis atau tidak, yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK
dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan saudara Kaisang oleh saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Tuh, sudah diputuskan kalau jet pribadi kemarin, Mas Kaisang naik jet pribadi bukan merupakan gratifikasi. Sebelumnya ini jadi bahan perbincangan nih waktu itu. Jadi awal mulanya dari story-nya Mbak Erina ya, yang membuat story di Instagram pribadinya kalau beliau ini akan menuju ke Amerika menggunakan pesawat. Memang waktu itu tidak disebutkan itu jet pribadi, cuma orang-orang itu langsung melihat dari kaca jendelanya yang dirasa kayak kok ini nggak seperti kaca pesawat pada umumnya gitu kan, agak berbeda gitu. Dari situlah mulai habis itu rame sampailah di KPK. Dan kemarin memang Mas Kaisang ini sudah sempat mendatangi KPK secara langsung untuk memberikan konfirmasi atas keberangkatannya di Amerika menggunakan jet pribadi waktu itu. Dan akhirnya hari ini muncullah hasilnya dan diputuskan kalau hal itu tidak termasuk jet pribadi. Karena memang Mas Kaisang ini kan bukan pejabat publik gitu ya. Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah, enggak, gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggara negara. Loh, lah, iya, Nah, ini langsung Mas, nggak bisa Betul. begitu. Enggak, Kalau data tadi saya nggak bantah ya. Data tadi Mas, iya. saya nggak bantah. Ah, ya Tapi udah, kan ya nggak kita mungkin lihat- bantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak bantah. Ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang Udah nggak diungkapkan apa-apa. dengan korupsinya? Biar publik yang menilai. Ya. Datanya udah jelas banget, Ya, detail sepakat. banget. Ya. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Kemudian bahkan, ini ada satu lagi. Gibran itu bikin program namanya Java and Paris. Ya, itu tanggal 8 Juni 2020. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi. Oke. Itu sponsornya sama juga. Sama juga, marketplace tadi. Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Goto di Jepang. Tapi Gotonya ribet. Bahkan ada skandal apalah gitu di situ. Jadi nggak jadi. Jadi artinya teman-teman semua, Mas Aiman dan pemirsa di Suara ini, jelas banget tuh hubungannya gitu loh. Ini ada bapak anak. Udah kalau istilahnya di keputusan MK, Mas, udah cetowelo-welo. Gitu. Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Oh, kalau tadi Bung Refli nih yang minta KPK untuk segera memberikan klarifikasi soal jet pribadi, sekarang Bung Roy tadi kan sudah ada jawabannya ya kan, sudah ada tanggapannya juga dari KPK. Kali ini Bung Roy yang katanya soal jet pribadi ini itu tantangan untuk KPK, berani nggak ngusut gitu loh. Kalau nggak berani berarti tandanya KPK ini macan ompong, katanya seperti itu. Ini konteks beraninya gimana dulu nih? Soalnya selama ini contoh kayak yang sekarang ini, seringkali barisannya Bung Roy itu mengatakan KPK tidak berani lah, KPK seperti macan ompong ketika hasil keputusannya tidak sesuai yang diinginkan. Apakah berarti KPK bisa dinyatakan tidak seperti itu oleh barisannya Bung Roy ketika keputusannya harus sesuai dengan keputusan yang Bung Roy dan kawan-kawan inginkan? Nah, kalau memang tidak terbukti, masa ya harus dipaksain?
Ya kan nggak bisa toh Bung Roy. Nah, selain itu masalah jet pribadi kenapa ya? Kok yang dipermasalahkan cuma Mas Kaisang aja sedangkan yang lain tidak? Kayaknya kemarin ada tuh waktu kampanye juga ada yang naik jet pribadi ya kan. Terus ada Ibu Ketum dan anaknya naik jet pribadi tapi tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa Bung Roy? Kenapa cuma Mas Kaisang aja yang Bung Roy permasalahkan? Jangan-jangan gak berani nih sama Ibu Ketum. Gratifikasi Kaisang. Sejak demo kawal putusan MK lalu, Indonesia diramaikan dengan isu Kaisang ke Amerika bersama istrinya. Masalahnya, di tengah orang-orang demo itu, istri Kaisang, Erina Gudono, mengupload story private jet yang mereka gunakan untuk berangkat ke Amerika. Akhirnya, kasus ini mencuat dan semua orang memaksa KPK untuk menangkap Kaisang dengan kasus gratifikasi. Pertanyaannya, apa itu gratifikasi? Mari kita bahas. Korupsi, suap, gratifikasi adalah tiga hal berbeda. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu suap adalah pemberian uang, barang, atau janji yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah sikapnya sesuai dengan kepentingan si pemberi suap. Lantas gimana dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk terima kasih atas layanan atau manfaat yang diperoleh. Gratifikasi dapat berupa uang, berupa barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, termasuk private jet. Nah, gratifikasi itu luas banget artinya. Tidak ada larangan untuk menerima gratifikasi bagi siapapun, karena larangan untuk menerima gratifikasi hanya kepada pejabat atau penyelenggara negara. Dalam hal ini, pemerintah sampai ASN. Pertanyaannya, Kaisang ini penyelenggara atau bukan? Jawabannya, tentu Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Nggak ada jabatan negara yang dipegang satupun oleh Kaisang, sehingga tidak ada salahnya Kaisang untuk menerima gratifikasi itu. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah pemberian gratifikasi itu berdampak bagi si pemberi? Jika iya, maka itu bisa disebut suap. Dan jika memang bisa dibuktikan, maka silahkan dibuktikan ke KPK. Namun lagi-lagi, sebagai apa dan siapa dia dilaporkan? Jika sebagai penyelenggara negara, maka bisa dianggap suap, dan jika ingin dianggap suap, maka harus dibuktikan bahwa si penyelenggara negara itu melakukan sesuatu sesuai keinginan pemberi suap. Contoh kasusnya, karena Garena memberikan PJ ke Kaisang, Garena dapat proyek atau sesuatu yang menguntungkan bagi Garena. Jika bisa dibuktikan, ya buktikan saja itu gratifikasi, masuk suap atau enggak. Kalau enggak ada, ya sulit untuk jadi kasus di KPK. Tapi tentu saja, jika kita mencermati secara moral dan etis, tentu hal ini tidak etis. Maka dari itu, jika ada keluarga atau saudara yang menjadi penyelenggara negara, maka kita jadi anak-anak yang lurus-lurus saja lah. Dan ingat, jangan silau soal PJ atau private jet. Semua orang juga pernah pakai PJ kok, terutama saat kampanye kemarin. Anies, Caimin, Ganjar, Prof. Mahfud juga diduga menggunakan PJ. Bahkan pun saya menggunakan PJ. Gimana menurut kalian? Tuh, ya kan? Sudah jelas sebenarnya. Kayaknya ini Bung Roy, Bung Refli perlu deh mendengarkan hal ini gitu ya. Mas, tapi setingkat Bung Refli gitu ya. Masa nggak tahu sih soal ini? Nggak mungkin dong, ya kan? Tapi nih teman-teman, ulangi. Nah teman-teman ada yang menarik lagi nih. Berkaitan dengan jet pribadi yang kemarin itu menggegerkan kita semuanya ya kan. Apalagi untuk barisannya Bung Roy ini seneng banget tuh tiap hari menggoreng soal jet pribadi. Saking senengnya ya kan, apapun yang berkaitan dengan jet pribadi itu ikut dikomentari. Saya ingin melakukan kritik keras kepada Kepala Komunikasi Istana, Hasan Hasbi, yang sengaja menyesatkan informasi, dan ini merupakan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo menindak dia, karena disebutkan kemarin ketika datang ke Solo, ya Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja, nebeng pesawat pribadi. Bukan, pesawat Boeing 737-700, Papa Kilo, Golf Romeo Delta, itu adalah pesawat kenegaraan. Roy. Di sini yang menyampaikan informasi sesat itu lu. Yang menghina itu lu. Sukmi Dasko dan Gerindra jelas mengatakan bahwa pesawat yang digunakan oleh Bapak Prabowo selama bertugas menggunakan pesawat pribadi. Kemarin itu ke Jogja, itu merupakan fasilitas yang difasilitasi oleh pribadi, bukan, dan boleh dicek itu bukan punya negara. Dan memang rencananya selama bertugas fasilitas itu akan terus dipergunakan oleh Pak Prabowo.
Memang selama ini juga boleh dicek selama jadi Menhan, kalau keluar negeri kemana-mana itu bertugas tidak pakai fasilitas negara. Sudah jelas kan Roy? Di sini kira-kira siapa sih yang sebenarnya menghina Bapak Prabowo? Apakah Hasan Hasbi, apa lu sendiri? Dengan lu mengatakan Bapak Prabowo menggunakan fasilitas negara, berarti lu tutup mata, lu tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Lu tidak percaya bahwa Bapak Prabowo dalam bertugasnya selalu menggunakan fasilitas pribadi. Nah, di sini kalian kira-kira lebih percaya siapa? Roy Suryo atau Hasan Hasbi dan Sufmi Dasko? Nah, semakin jelas kan argumen yang disampaikan oleh Bung Roy dan kawan-kawan ini tidak dalam keadaan netral. Jadi terlalu banyak rasa sakit hatinya, belum bisa move on dari hasil kemarin mungkin ya. Makanya argumen-argumennya tuh seringkali kayak terlalu berat sebelah gitu loh. Menyalahkan, mengomentari Mas Gibran, Mas Kaisang ataupun Pak Jokowi itu tidak dalam kondisi netral gitu. Apalagi yang tadi, kira-kira malu gak ya? Selain Bung Roy, kira-kira Mbak Nana bakal nyinggung soal nebeng-nebeng lagi gak ya? Wah, gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Menurut komentar kalian, ulangi. Nah, gimana nih teman-teman menurut komentar kalian mengenai video kita hari ini? Yuk coba langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang, besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.